Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya asdiqai. Saya Firsana Fashanalizkia, mahasiswi dari semester 3 dengan NIM 24010202014. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dari buku yang berjudul Akhlak Tasawuf yang ditulis oleh Dr. Haji Muhammad Hasbi MAG yang berisikan 13 bab dengan jumlah 289 halaman. Baik, saya akan membahas 4 bab dalam buku ini, yang diantaranya adalah bab ke-6 yang bertemakan pengertian dan asal-usul tasawuf, bab ke-7 bertemakan pokok-pokok ajaran tasawuf, bab ke-8 bertemakan makom kenaikan rohani dan pengalaman kejiwaan dalam ajaran tasawuf, bab ke-9 yang bertemakan ajaran tasawuf Rabi'ah Al-Adawiyah. Bab pertama yaitu bab yang membahas tentang pengertian dan asal-usul tasawuf. Pengertian tasawuf secara etimologis, para ahli memiliki beberapa pendapat tentang asal-usul kata tasawuf. Antara lain yaitu ahlus sufah, yang berartikan sekelompok orang yang tinggal di serambi masjid dan mengabadikan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua yaitu kata sofa yang bermakna suci atau bersih, menunjukkan penyucian diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu sof yang berartikan barisan dalam sholat, menunjukkan kedisiplinan dan ketulusan. Selanjutnya yaitu saufi yang berasal dari bahasa Yunani yang bermakna hikmah atau kebijaksanaan. Yang kelima sufanah. Sufanah ini adalah nama kayu yang tumbuh di padang pasir. Yang keenam suf yang berartikan tual atau bulu domba. Pendapat ini paling banyak diakui karena para sufi dahulu memakai pakaian wol sebagai simbol kesederhanaan. Selanjutnya pengertian tasawuf secara istilah. Secara istilah, pengertian tasawuf bergantung pada sudut pandang terhadap manusia. Terdapat 3 pendekatan definisi dari sudut pandang manusia terhadap manusia ini. Yang pertama, sebagai makhluk terbatas, yaitu tasawuf adalah upaya menyucikan diri dari dunia dan fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai makhluk yang harus berjuang, tasawuf adalah upaya memperindah diri dengan akhlak terpuji demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebagai makhluk bertuhan, tasawuf adalah kesadaran fitrah ketuhanan yang mengarahkan jiwa untuk terhubung dengan Tuhan. Kemudian definisi tasawuf menurut para ahli. Di sini ada beberapa definisi tasawuf menurut ahli. Yang pertama, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tasawuf adalah penyucian hati dan pelepasan nafsu melalui khalwat, riyadhah, taubat, dan ikhlas. Kemudian menurut Al-Junaid Al-Baghdadi. Menurut Al-Junaid Al-Baghdadi, tasawuf adalah membersihkan hati dari gangguan, menjauhi hawa nafsu, mengikuti syariat Rasulullah, dan bergantung pada ilmu hakikat. Yang ketiga, menurut Ibnu Ajibah. Menurut Ibnu Ajibah, tasawuf adalah ilmu yang mendekatkan kepada Tuhan melalui penyucian jiwa dan amal saleh. Yang keempat, menurut H.M. Amin Syukur, tasawuf adalah latihan untuk membersihkan hati dan memperdalam aspek kerohanian agar hanya tertuju kepada Allah. Dari definisi tadi bisa disimpulkan bahwa tasawuf merupakan ilmu dan jalan spiritual yang bertujuan menyucikan diri, membentuk akhlak mulia, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses kesadaran perjuangan rohani dan pengenalan terhadap Tuhan. Dari selanjutnya yaitu asal usul tasawuf. Tasawuf adalah ajaran
mencapai kedekatan langsung dengan Allah melalui kesucian hati, pengasingan diri, dan kontemplasi. Meskipun telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, istilah tasawuf baru muncul pada abad ketiga Hijriah, yang pertama kali digunakan oleh Abu Hashim Al-Kufi. Tasawuf berakar dari ajaran Islam, namun ada teori yang menyatakan bahwa tasawuf dipengaruhi oleh ajaran luar seperti filosofi Yunani dan tradisi asketis Arab. Kata tasawuf sering dikaitkan dengan suf yang berartikan bulu domba, dan dengan ahlu sufah yang berartikan sekelompok orang yang hidup pada zaman Rasulullah, yang tinggal di serambi masjid dan mengabadikan diri untuk beribadah. Dalam tasawuf, konsep utama meliputi tawakal, al-hub, dan al-fana. Tasawuf berkembang pesat pada zaman atau pada abad ketiga Hijriah dan melahirkan banyak tokoh terkenal seperti Dunman al-Misri, Abu Yazid al-Bustami, dan Junaid al-Baghdadi, yang masing-masing mengembangkan konsep-konsep kunci dalam perjalanan spiritual menuju Tuhan. Materi ketiga dari bab ini yaitu latar belakang lahirnya tasawuf. Beberapa teori menyebutkan bahwa tasawuf dalam Islam dipengaruhi oleh ajaran luar, antara lain ajaran Kristen yang mengajarkan kehidupan asketis seperti para rahib yang mengasingkan diri dan hidup sederhana, serta prinsip-prinsip seperti fakir, tawakal, dan selibasi. Filsafat mistik Pythagoras juga dianggap berpengaruh dengan ajaran tentang roh kekal dan penekanan untuk meninggalkan duniawi melalui sikap zuhud. India juga dianggap memberikan pengaruh melalui praktik mistisisme dan latihan rohani seperti penggunaan tasbih dan konsep asketisme. Sementara itu, beberapa orientalis berpendapat bahwa tasawuf juga dipengaruhi oleh Persia dengan kebudayaan Majusi dan pengaruh tokoh-tokoh Persia dalam pengembangan tasawuf. Meskipun begitu, tasawuf juga diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam ajaran Islam yang bersifat esoteris, sebagaimana tercermin dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, yang menunjukkan bahwa kehidupan batin dan lahir harus seimbang. Materi keempat dari bab ini kehidupan kerohanian Nabi dan para sahabat. Dimulai dari kehidupan Nabi Muhammad SAW yang sederhana dan penuh keteladanan. Sebelum menerima wahyu, beliau menghabiskan waktu untuk berkhalat di Gua Hira. Nabi hidup dengan pakaian sederhana, makanan seadanya, dan banyak beribadah seperti salat malam dan berzikir. Para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali mencontohkan kehidupan rohaniah yang tinggi meski menjabat sebagai khalifah. Mereka hidup zuhud, tawadhu, dan lebih mengutamakan amal ibadah dan ketakwaan daripada kemewahan dunia. Abu Bakar dikenal dengan kedermawanannya dan hidup yang sederhana. Umar mengajarkan sabar dan ridho. Utsman mengabdikan diri kepada Al-Quran. Kemudian Ali mengajarkan hidup sederhana meski menjadi pemimpin. Semua ini menunjukkan bahwa mereka menyeimbangkan kehidupan duniawi dan kerohanian untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Kehidupan mereka adalah contoh bagi kaum sufi yang mengutamakan kesucian hati, tawadhu, dan keteguhan iman sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bab yang kedua atau bab yang ke-7 membahas tentang pokok-pokok ajaran dalam tasawuf. Tasawuf dibagi menjadi 3 pendekatan utama, yaitu tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi. Yang pertama yaitu tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah pembersihan jiwa melalui 3 tahapan, yaitu tahalli, tahalli, dan
tokoh tasawuf Ahlaki, di antaranya yaitu Hasan al-Basri, Al-Muhasibi, Al-Ghazali, dan Al-Kushairi. Pendekatan yang kedua yaitu tasawuf amali. Tasawuf amali yaitu tasawuf yang menekankan pada praktik ibadah dan amal sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir, wirid, uzlah, dan sunnah. Perjalanan rohaninya ditempuh lewat maqamat, yaitu tahapan usaha seperti taubat, zuhud, sabar, dan ahwal, yaitu keadaan batin seperti khauf, roja, dan yakin. Tokoh-tokoh pendekatan tasawuf amali di antara lain yaitu Rabi'ah al-Adawiyah dengan ajaran cinta ilahi, Dhu al-Nun al-Misri dengan konsep ma'rifat, Abu Yazid al-Bustami dengan fana dan baka, serta al-Halaj dengan hulul dan wahdat al-wujud. Pendekatan tasawuf yang ketiga yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi berkaitan dengan pemahaman teori-teori mendalam dan filosofi yang lebih rumit yang banyak dikembangkan oleh para sufi yang juga memiliki latar belakang filosofis. Tasawuf ini mengarah pada pemahaman yang lebih abstrak mengenai hakikat Tuhan dan realitas spiritual. Pada dasarnya, semua aspek ini berusaha menyatukan kehidupan lahiriah dan batiniah dengan tujuan utama yaitu mencapai kedekatan dengan Tuhan dan kesucian jiwa. Pembahasan yang ketiga yaitu bab yang bertemakan makom kenaikan rohani dan pengalaman kejiwaan dalam tasawuf. Materi pertama yaitu al-maqamat. Maqamat adalah jamak dari makom yang berarti tahapan atau stasiun spiritual yang harus dilalui oleh seorang sufi dalam perjalanan menuju Allah melalui latihan rohani, ibadah, dan pengendalian hawa nafsu. Menurut Al-Tusi, terdapat 7 makom utama, yaitu taubat, wara', zuhud, fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Materi kedua yaitu al-ahwal. Al-ahwal secara bahasa adalah bentuk jamak dari al-hal yang berartikan keadaan. Dalam tasawuf, al-ahwal adalah kondisi batin seorang sufi yang muncul secara tiba-tiba sebagai karunia Allah. Bukan hasil usaha dan sifatnya tidak permanen. Ia hadir untuk menguatkan hati seorang hamba dalam perjalanan spiritual, menjadi rasa yang dialami di dalam jiwa seperti takut, cinta, rindu, atau tenang ketika mengingat Allah. Berbeda dengan maqamat yang diperoleh dengan latihan dan istiqomah, ahwal datang langsung dari Allah sebagai karunia atau sebagai anugerah. Beberapa bentuk ahwal utama yaitu muhasabah dan muraqabah adalah introspeksi diri dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khauf adalah rasa takut kepada murka dan azab Allah sehingga menjauhi maksiat. Yang ketiga, roja adalah harapan besar pada ampunan dan rahmat Allah setelah berusaha taat. Yang keempat yaitu syauq adalah kerinduan mendalam untuk bertemu dengan Allah dan melihatnya. Yang kelima, hub adalah cinta tulus kepada Allah yang melebihi cinta kepada apapun. Yang keenam yaitu uns adalah rasa dekat dan selalu bersama Allah sehingga hati merasa tenang. Bab selanjutnya yaitu membahas tentang ajaran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah. Pemikiran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah dikenal sebagai sufi perempuan besar yang memperkaya tasawuf dengan ajaran cinta ilahi. Ia menekankan hidup semata-mata untuk Allah dengan melewati makom-makom kesucian diri hingga mencapai ma'rifah. Kehidupannya di Basrah atau Irak, kota yang saat itu berkembang pesat dalam ilmu pengetahuan dan budaya, namun juga dipenuhi dengan kemewahan duniawi, mendorong
munculnya kelompok ulama zuhud yang menjauhi kemewahan. Dari latar inilah Rabi'ah tampil membawa pembaruan dalam tasawuf, menekankan cinta murni kepada Allah serta menjadi tokoh penting dalam ajaran sufi, dalam sejarah sufi. Selanjutnya, riwayat hidup Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah adalah tokoh sufi terkenal dari Basrah. Lahir dalam keluarga miskin, sejak kecil ia dibesarkan dalam lingkungan yang soleh dan zuhud. Setelah kehilangan orang tuanya, ia dijual sebagai hamba sahaya atau budak, namun ia tetap taat beribadah. Saat dewasa, Rabi'ah memilih untuk hidup zuhud, menolak pernikahan, dan hanya mengabdi kepada Allah. Ia dikenal karena cinta ilahi dan salat malam yang terus-menerus. Rabi'ah meninggal pada 801 Masehi dan dikuburkan di dekat Yerusalem. Selanjutnya yaitu Rabi'ah al-Adawiyah sebagai guru sufi. Rabi'ah al-Adawiyah dikenal sebagai guru perempuan sufi yang luhur karena ketakwaan, keikhlasan, dan kedalaman ma'rifahnya. Ia tidak memulai jalan sufi dari taubat, melainkan dari zuhud. Kemudian naik ke tingkat ridho, ihsan, hingga mencapai mahabbah atau cinta ilahi. Dalam kezuhudannya, ia menolak segala harta dan bantuan duniawi, menerima sepenuhnya qada dan qadar Allah, serta melihat rezeki hanya datang darinya. Ajarannya menekankan cinta tulus kepada Allah yang melampaui nafsu duniawi sehingga manusia dapat terangkat derajatnya dengan mendekat kepada Ilahi. Hidupnya diisi dengan ibadah, zikir, dan wirid sambil membimbing murid-muridnya seperti Malik ibnu Dinar, Sufyan al-Thawri, dan Syekh al-Balkhi. Rabi'ah juga sering mengkritik kecintaan pada dunia karena baginya dunia fana dan tidak layak dicintai. Yang ketiga yaitu konsep ajaran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah. Pokok ajaran Rabi'ah adalah mahabbah atau cinta ilahi, yaitu cinta tulus kepada Allah tanpa didorong rasa takut neraka atau harap surga, melainkan murni karena kerinduan kepadanya. Mahabbah dipahami sebagai penyerahan diri total dan mengosongkan hati dari selain Allah. Tingkatan mahabbah menurut Rabi'ah al-Adawiyah yaitu yang pertama, mahabbah orang biasa yang selalu berzikir, menyebut nama Allah dan merasa senang dengannya. Yang kedua, mahabbah orang siddiq, cinta karena mengenal kebesaran, kekuasaan, dan ilmu Allah. Yang ketiga yaitu mahabbah orang arif, cinta yang melebur hingga sifat-sifat Allah masuk ke dalam dirinya. Untuk mencapainya, manusia memiliki 3 alat rohaniyah, yaitu qalbu, roh, dan sir. Yang terakhir yaitu karya-karya dan syair-syair Rabi'ah al-Adawiyah. Karya-karya Rabi'ah berupa ucapan dan syair yang mencerminkan ajaran mahabbah. Ia menekankan bahwa ibadah bukan semata karena takut neraka atau mengharap surga, melainkan murni karena cinta kepada Allah. Dalam syairnya ia menggambarkan 2 bentuk cinta rindu yang membuatnya selalu mengingat Allah dan cinta karena Allah layak dicinta. Ucapannya tentang zuhud juga menegaskan penolakannya terhadap kesenangan dunia karena baginya Allah saja sudah cukup. Doa dan munajatnya pun dipenuhi kerinduan agar hatinya tetap penuh cinta kepada Allah sampai akhir hayat. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil resume saya. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton videonya, menyimak videonya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.